kali. Setelah itu kita tawakal kepada Allah. Semua yang ada diri kita milik Allah. Kita bisa makan juga karena digerakkan oleh Allah, melihat juga bisa milik Allah. Semua kita ngomong juga semua dari Allah. Tidak ada yang patut kita sombongkan apa yang ada di diri kita, karena sekejap Allah ambil, selesai sudah. Ketika manusia membanggakan dengan kepintaran dan kecerdasannya, ketika Allah uji dengan stroke, habis sudah. Ketika Allah uji dengan penyakit dan yang lain-lain, kekayaan yang kita sayangi habis semuanya. Kita jual, kita apa untuk mengobati kita. Jadi yang perlu patut kita ingat atau kita renungkan adalah jangan sampai Allah mengambil kenikmatan yang diberikan secara paksa dari kita akibat dari kelalaian kita menjalankan semua perintah Allah dan menjauhkan segala larangan. Saat ini kita memang sudah terlalu nyaman hidup. Kadang-kadang ujian yang Allah kasih sedikit atau sehari, keluhannya sampai 2 minggu. Karena kecil sekali Allah uji buat kita. Entah itu sakit gigi, sampai ceritanya 3 bulan sakit giginya, ceritanya kagak berhenti. Ketika kebanjiran, kita ngomel-ngomelnya nggak berhenti. Allah tersinggung karena katanya kalau di Quran itu hujan itu turun malah buah keberkahan budunya. Keberkahan. Tapi ketika ada banjir, kita maki-maki tanpa sadar, maki-maki takdir Allah, hujan turun. Untung Allah nggak tersinggung. Kalau tersinggung langsungnya tenggelamin habis kita. Jadi jangan hanya bersyukur, jangan hanya bangga dikasih umur panjang, sehat walafiat, tanpa ada kita lakukan upaya-upaya meningkatkan keimanan kita, meningkatkan kualitas keimanan kita, dan meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita. Apa bedanya sih wali dengan kita? Sama, sholatnya 5 waktu, puasa 30 hari, Ramadan, haji semuanya 5, zakat, sedekah semuanya. Tapi apa sih yang kita lain? Ternyata keistiqomahan, kesungguhan dari para wali untuk meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya bicara sampai di mulut aja, ridho, menawan Allah ridho, maha ridho, tanpa kita mengetahui apa arti ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selama ini ada seorang ulama mengatakan, kalau udah umur kayak gini, apapun yang kita lakukan itu bentuk aja selingan. Bikin mie mumpung hampir nungguin asar gitu. Nyapu ngepel biar bersih nih sambil nungguin maghrib, misalkan di dalam hanya rapihin tempat tidur nih, dikit lagi isya. Jadi semua yang kita lakukan adalah dalam rangka menunggu dari waktu ke waktu sholat. Insya Allah dengan niat semua menunggu, kita berikan kepada umur segala macam, dan dalam keadaan menunggu ibadah. Ini kadang-kadang kita sudah sampai aja kita tunda sholat kita karena kita semua orientasinya udah umur dikasih sudah mendekati 60, tapi kualitas ibadah dan semangat kita ibadah kita tidak sama seperti orang usia 60 yang sudah dipersiapkan kain kafannya dan persiapkan ambulannya dan siapkan yang lahatnya. Pelajaran buat kita yang kemarin itu, kematian kan pelajaran. Kematian itu nasihat buat kita semua. Apa yang kita sombongkan ketika kita mati. Saya begitu teman kita Rusdi meninggal, ya Allah, sakit sih dengar gitu. Cuman kalau kata bahasa orang Jakarta nggak ngambek banget gitu, nggak tidur, nggak. Jalan, kamar itu tak dengar jatuh kamar mandi.
Terus itu bagi kita ada nggak sih? Mungkin bagi kita biasa orang meninggal katanya gitu. Tapi kalau bagi orang-orang yang sadar, apalagi sering sakit, sering apa, ya Allah, dekat depan mata udah ya, yang namanya usia. Gitu. Alhamdulillah masih dikasih kesempatan sama Allah sampai maghrib, sampai isya, sampai subuh. Belum tentu kita ketemu subuh, belum tentu ketemu asar. Jadi sekali lagi saya mengingatkan diri saya pribadi dan teman-teman, ayo kita tingkatin ibadah kita lah gitu. Banyakin puasa, banyakin ibadah, zikir, apa sih. Kok ngomongnya yang begitu? Ya kita udah nggak ngomongin yang lain udah. Jangan ngomongin yang lain, ngomongin anak ya, anak udah selesai semuanya. Apalagi gitu. Nggak ada, saya juga pikir kita nggak ngomong, nggak udah nggak bisa. Kesibukan kita dikurangin sama Allah, kesibukan dunia kita. Cuma kata kita ada-adain aja kesibukan dunia. Inilah, itulah, inilah, itulah. Yang mahada ini kita lalai. Saya ya mungkin berapa kali ya kita apa namanya kayak tadi, mohon maaf terlambat tadi, ada orang tua tetangga minta jadi saksi nikah, ya udahlah saya bilang telatnya, saya bilang. Ada lagi bilang, Pak ada orang yang meninggal, kita ngurusin orang meninggal lagi, emang udah nikmatin aja sekarang, emang udah begitu, emang begitu kali jalannya kayak kemarin saya begitu dengar teman kita, saudara kita Nur Hayati sakit di rumah sakit, ya Allah. Mudah-mudahan sehat ya, sembuh ya. Terus coba kan semuanya nggak untuk kemudian kan jatuh ke diri kita. Makanya untuk itu mari semua kita siapkan diri kita sebaik-baiknya untuk menyongsong apa yang kalau gini ya, kalau bahasanya kita ini adalah buronan Allah kita, orang yang udah diponis, udah jatuh ponis, masih kelayaban lagi nih, ponisnya udah jatuh, kita di buronan. Yang suatu waktu begitu udah waktunya ya selesai gitu. Jadi apa yang sekarang kita rasakan, kita banyak-banyak bersyukur masih bisa ketemu seperti ini, alhamdulillah. Terus juga taklim, terutama ibu-ibu, bapak-bapak, tolong kalau ada di depan rumah ikut taklim, ikut ngaji, ya jiping dah, ngaji kuping. Terus ngajinya katanya mazhabnya senderiyah, nggak apa-apa. Begitu ngelihat musola senderannya mana cakep nih, senderiyah aja udah, nggak apa-apa. Pokoknya yang penting niat kita ngaji, langkah kita dihitung, kita di ini kena adalah sayap-sayap malaikat segala macam, ngaji. Itu ngaji jangan ditinggalin. Nah, taklim, ngaji Quran, kedua adalah sholat. Tolong jangan juga sampai ditinggalin juga. Jangan gampangin, jangan nyepelein ibadah mahdoh kayak gitu. Kalau udah kebiasaan kita remehin ibadah mahdoh, nah apa yang kita mau bawa? Kita timbulin rasa khauf di diri kita, khauf, takut dengan neraka, takut dengan ancaman Allah, takut dengan azab Allah. Masa kita agak takut sih? Orang ditelepon sama pinjol aja kita gemeteran. Oh, pinjol aja nih tagihan udah nyampe, gemeteran mikirin bunganya naik gimana. Tapi Allah udah, sama Allah di Quran itu, ya Allah, inna azabila syadid. Kagak takut. Ya agak takut ini ya Allah. Karena memang kita nggak terasa, hati kita nih terlalu banyak debu, nggak peka lagi gitu, nggak peka lagi. Jadi ancaman Allah, kita hanya rojanya aja, wabil haram Allah. Iya karena budua, iya karena stain, iya karena budua, iya karena stain. Jadi pokoknya takilah ilallah roja, ya Allah, orang yang bertakwa itu dikasih resep aja nggak dikerjain. Jadi maksudnya mari kita tingkatin sedikit-sedikit rasa khauf kita.
Kalau kita udah takut sama Allah, udah ibadah sama Allah, apa sholat rajin, ngaji rajin, setan kagak redo. Lagi ngaji kita digodain, mau sholat kita direpotin, tuh. Pokoknya setan mah setia banget godain kita. Itu kita masih awam lah. Takut mau takut neraka, takut miskin. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawf wal ju' wan naqsi minal amwal wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika asrarul min rabbihim wa ulaika hum muhtadun. Jadi emang begitu diuji. Makanya sekarang, nah itu tingkatan yang kedua. Wah, kita takut apa? Udah ibadahnya rajin, puasa Senin Kamis rajin, puasa Daud, ngaji, bangun malam, duha. Kita takut berpisah dengan Allah, takut berubah kebiasaan baik kita ini. Setan masuk lagi digoda lagi mas setan. Padahal kita nikmat bener, digoda lagi. Jadi antara usaha kita yang sudah mendekati Allah, Allah mendekati kita, setan kagak redo, kagak ikhlas, digoda lagi. Nah kita kadang-kadang kalau kata kita apa ya, kita pancing, kita kasih kesempatan setan buat godain kita. Kita kasih peluang, akhirnya bubar lagi, buyar lagi. Tobiah, bakdia, kita kerjain belum? Coba tuh kalau subuh doang ya, orang dijanjiin kata dunia segisinya ya. Habis sholat tuh sampai nungguin subuh kagak baca apa-apa lagi. Padahal ada bacaan itu, subhanallah bihamdi subhanallazim astagfirullah, tasbihnya malaikat, kalau lupa lagi. Tahu ya kita jadi manusia memang gak terlatih apa memang kebanyakan kita ini ya. Kita tahu semuanya itu. Ya Allah, ya Allah. Jadi saya lagi bacain diri saya nih, sebetulnya sih jauh banget, susah banget kita ya buat tingkatin ini kita, ibadah kita. Gimana sekarang anak-anak kita belum mikirin ninggalin anak kita gimana setelah kita mati. Diri kita aja belum siap banget, kita bawa apa yang kita mau bawa? Apa persiapan kita? Apa yang kebaikan kita sudah dilakukan buat? Terus kalau kebaikan sudah kita lakukan, ikhlas nggak sih? Jangan riya. Habis lagi, nguap lagi. Tapi insya Allah kita usaha terus, istilahnya dengan selalu berusaha berupaya, insya Allah Allah berikan jalan, Allah berikan bimbingan buat kita, dan mudah-mudahan kita semua kita akhiri hidup kita di dunia dengan sebaik-baiknya. Allahumma shalli husnul khatimah, ya Allah minta husnul khatimah. Tapinya apa yang kita lakukan kadang-kadang jauh mengarah ke, jadi harus semuanya seiring beriring semuanya. Makanya ada di Ratibul Hadad itu saya syukur dia bilang ya hayy qayyim ya zal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Makanya kita tambahin aja udah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ratibul Hadad belum kita baca juga, wah banyak. Ya udah, sekarang apa yang kita syukuri saja yang ada sekarang ini, kita masih kesehatan, bisa silaturahmi, bisa WA, bisa tahu keadaan, bisa mendoakan orang mendoakan kita. Mudah-mudahan ya kita berharap dengan rahmat, bimbingan, tunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dan kita yakin Allah akan membimbing, akan tunjuk kepada kita selama kita pun yakin dengan keimanan kita, jangan goyang-goyang, jangan segala macam. Mudah-mudahan semuanya, karena kita lihatlah keikhlasan itu, wallahu alam, kita nggak tahu di hati masing-masing, tidak dibalut dengan yang hal-hal simbolik
semua berangkat dari hati dari bapak-bapak ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu apa yang ada ini, mungkin kita nggak tahu di mana yang diterima oleh Allah, di mana doanya yang makbul segala macam, tetapi tetap berupaya. Saya sebelum ngomong seperti ini tidak pantas dan malu, saya masih jauh banget saya dari hal-hal dari saya sampaikan, tapi saya menginginkan agar kita semuanya selalu meningkat keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketawakalan kita ini selalu kita tingkatkan. Jadi kita kadang-kadang ngomong semuanya hanya sampai di bibir, tawakal, 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 padahal mah kita masih gerendeng aja, apa iya ya, apa iya ya, apa iya. Padahal kalau udah ngomong tawakal enteng. Saya bukan pakai insya Allah, pasti. Dan semua kita pasti udah pernah mengalami mendapatkan akibat atau atas ketawakalan kita hal yang kita tidak duga. Pasti pernah. Pasti pernah. Maka kadang-kadang kita buat ngulanginnya susah banget. Dan juga pasti Bapak Ibu sekalian pernah mengalami nikmatnya sholat, khusyuknya sholat. Kok sholat cepet amat, lagi anak-anak udah selesai. Pasti pernah merasakan. Wallahu a'lam, saya husnuzon aja. Tapi kapan mulai lagi susah. Tapi pernah pasti Allah kasih nikmatnya sholat itu, ya Allah, masya Allah. Ternyata benar. Jadi untuk menggapai semua itu, mari sedikit-sedikit kita bersihkan hati kita, ruh kita ini. Ada yang bilang ruh itu bagi tiga, ruh jasad, ruh rohaniah, segala macam, banyak lah kata dalam ilmu tasawuf. Mana ini, karena kadang-kadang ini ruh kita ini fokus banyak kalau nafsu gitu, akhirnya tidak terbimbing, semuanya ibadah kita semua penuh keraguan yang mengakibatkan rusaknya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berlindung dari semua itu dan selalu kita Allah selalu dengan hati kita yang terbaik untuk kita, sehingga kita menjadi orang yang muttaqi. Saya kira itu aja ya. Jadi judulnya ini, pengajian hari ini adalah meningkatkan keimanan, kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita konteksnya adalah dari masa ke masa. Banyak teman-teman kita yang jalan duluan, dan jangan lupa itu suatu nasihat yang luar biasa buat kita, bahwa kita pun nggak tahu kapan kita akan dipanggil. Jangan lengah, terus waspada dengan siap-siap ibadah kita yang sebaik-baiknya. Dan satu lagi, mohon maaf saya bilang ya, saya terima kasih kepada Bapak ini admin di WA. Saya bersyukur dapat menjaga WA 5985 ini dari yang tidak pantas di share, dan juga tolong ingatkan teman-teman kita, karena memang kita tidak pantas nge-share hal-hal yang kurang baik. Itu jangan dianggap sepele itu. Dilihat semuanya, berapa orang lihat, segala tanggung jawab. Saya lihat di grup kita, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua saling mengingatkan untuk mengurangi hal-hal yang merusak ibadah kita. Itu aja. Saya mohon maaf, ada syukur, mohon dikoreksi bila ada salah kekurangan dari saya. Dan ini semata-mata saya mengandung diri saya khususnya, dan buat teman-teman, kita barangkali saling mengingatkan, menegur apabila ada kita di sini yang lupa, yang lengah terhadap kapasitas diri kita, bahwa kita punya kewajiban yang sangat besar kepada Allah, pada keluarga segala macam, terutama kita
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekat jalan kita dengan zulumati dan nur. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf, dan nanti akan ditutup oleh Ustaz Syukur atas pertemuan ini. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sudah mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua mendapatkan berkah. Amin. Kita bisa sama-sama berangkat ke Mekah. Amin. Kita bisa tawaf di depan Ka'bah. Amin. Kita bisa sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Amin. Kita bisa berwukuf di Arafah. Amin. Kita bisa bermalam di Musdalifah. Amin. Kita bisa mengunjungi makam Rasulullah di Madinah. Amin. Mudah-mudahan pulang dari Mekah rezeki kita bisa bertambah. Amin. Semakin banyak bersedekah. Semoga bisa beli sawah, Amin. membangun rumah yang megah, membeli mobil yang mewah. Tetapi buat yang aki-aki jangan bertingkah. Nanti uangnya berlipat ganda, godain janda, terusnya jandanya terpesona, dan akhirnya jandanya ternoda. Itu jangan. Lupa ibadah ini. Ini intermezzo aja. Ini sudah bagus yang kita dengarkan. Saya minta waktu 10 menit lah ya. Masih gak apa-apa kan? 10 menit aja. Artinya begini, mumpung kita sama-sama satu keluarga, kita mengajak semua mudah-mudahan yang ada di sini, ya, keluarga kita insya Allah nanti masuk surga semua. Amin. Seperti ya, yang Allah firmankan dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita jaga mudah-mudahan keluarga-keluarga kita termasuk nanti kalau seandainya kita dipanggil oleh Allah termasuk orang-orang yang harus terhormat. Amin. Menjaga keluarga itu dimulai dari diri kita, dari diri kita pribadi. Kemudian itu sama istri kita dan anak-anak. Terutama ketika kita berinteraksi dengan istri kita, diusahakan pada saat-saat ini kita harus selalu mesra, romantis. Jangan seperti dulu. Ini mungkin ini masa-masa akhir dalam kehidupan kita. Misalnya kita mau minta kopi, ya kita pantun dulu biar mesra. Burung pelatut dimakan kucing, kucingnya yang belang-belang, mata ngantuk kepala pusing. Tolong seduhin kopi dong biar kentelan. Kalau yang nggak bisa pantun, nyanyi boleh juga. Kan kita sama istri aja, nggak di depan orang. Nyanyi boleh-boleh aja. Ya, misalnya kita pulang dari rumah, kita pulang, istri kita menyambut assalamualaikum waalaikumsalam. Ya, kita sapa, kemudian kita duduk berdekatan, boleh kita nyanyi. Bila kami di sisiku, hati rasa sakit. Kenapa enggak? Kan kita cuma berdua aja. Semuanya begitu ya. Oh di rumah ya. Jadi gitu. Ketika kita pulang rumah berantakan, lagunya beda lagi. Apa lagunya? Insaflah wahai manusia. Dan ketika kita pulang istri kita marah-marah, lagunya lain lagi. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pendaringan. Takut dia. Mana dia dah? Ibu Moya mana? Kita bisa membangun Ngumpet nih Bu Moya ini. kebahagiaan, kemesraan. Mungkin ini akhir-akhir hayat kita. Mungkin dulu kita tidak melakukan. Gitu ya. Jadi buat yang bapak-bapak kalau istrinya pintar nyari duit nggak masalah, harus berbahagia. Ya, begitu pulang suami naruh duit di kos kaki, ketemu dicari. Nyara duit ustad dipici, ketemu juga.
Nyelip-nyelipin ya. Nyelip-nyelip. Nyelip-nyelipin di peci. Ketemu Itu nggak juga. apa-apa. Jadi nggak jadi masalah. Itu kan istri kita. Suaminya semuanya. Nyelip-nyelipin. Nggak berani. Jadi memang begitu. Tapi biasanya kalau orang-orang beriman, ya dia tidak akan mau buka dompetnya aja nggak mau. Jadi orang mengatakan bahwa api itu adalah hebat, bisa menghancurkan dalam sekejap. Tetapi ternyata api itu bisa dipadamkan oleh air. Ya Pak ya. Kata orang air itu hebat, bisa memadamkan api. Tapi ternyata air itu bisa diserap oleh awan. Kata orang awan itu hebat, ternyata awan itu bisa dihempas oleh angin. Kata orang angin itu hebat, tetapi angin itu bisa dihadang oleh bukit. Kata orang bukit itu hebat, ternyata bukit itu bisa dihancurkan oleh manusia. Kata orang manusia itu hebat, tetapi manusia itu bisa dikalahkan oleh hawa nafsunya. Kata orang hawa nafsu itu hebat, tetapi hawa nafsu itu bisa dikalahkan dengan iman. Jadi disinilah ya pentingnya kita meningkatkan keimanan. Kembali lagi sambungan dari Ustadz kita tadi ya. Jadi kita terus meningkatkan keimanan. Ya demikian tambahan dari saya. Ya kita tutup dengan doa. Nambah. Buat besok-besok biar penasaran. Nambah tuh. Bojone nambah bojone. Ini kan katanya. Karena bocorannya mah itu bocorannya. Ini kan saya cuma baca doa juga, baca doa aja. Baik. Ya kita baca doa, kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillah, ya Allah, ya Maulana, ya Maqbul. Ya Zal Jalal wal Ikram, salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala Nasalitina wa sahbihi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut awin al nafis sakarkal maut wa najatan minan nar wa afwil lisan. Ya Allah ya Tuhan kami berkumpul di sini mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Berilah ampunan kepada kami yang hadir di sini, berilah keberkahan kepada kami yang hadir di sini. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa istri dan suami kami, dosa-dosa anak kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa saudara-saudara kami. Berilah kesehatan kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Berilah keberkahan kepada saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesulitan. Mudahkanlah dalam segala urusannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.